Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah sekalian, kita bertemu lagi pada pelajaran kedua, di mana pelajaran kedua ini judulnya Asyik Bisa Membaca Al-Quran. KD 3.1 mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajnya. Dengarkan nyanyian ustazah. Nyanyian ustazah ini judulnya Tanda Baca dalam Al-Quran. Iramanya kita ambil dari lagu Lihat Kebunku. Siap nak? Oke. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. B. Membaca huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf. Membaca huruf hijaiyah itu dimulai dari sebelah kanan. Menulisnya juga dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Nah, bunyi huruf Al-Quran itu disesuaikan dengan harokat. Harokat itu artinya tanda baca. Kali ini kita akan mempelajari cara menulis huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajnya. Baru kemudian kita baca. Jadi nantinya anak-anak ustazah mengetahui huruf hijaiyah bersambung dan bisa menyambung-nyambung huruf tersebut. Kita mulai dari huruf yang bentuknya hampir sama. Ada ba, ta, nun, dan ya. Kita mulai dari huruf ba. Perhatikan bentuk perubahannya. Ba awal, ba tengah, ba akhir. Yang kedua huruf ta. Ta awal, ta tengah, dan ta akhir. Bersama kan? Iya. Kemudian huruf sa. Sa awal, sa tengah, dan sa akhir. Kemudian huruf nun. Nun awal, nun tengah, nun akhir. Yang terakhir huruf ya. Ya awal, ya tengah. Untuk ya akhir, kepalanya dibuat kembali. Nah, inilah 5 huruf yang bentuknya hampir sama. Huruf jim, ha, kho. Itu bentuknya hampir sama, yang membedakannya hanya titik dan letak titik. Kita mulai dari huruf jim awal. Jim awal, lihat bentuk penulisan jim awal. Jim awal, ekornya hilang. Jim tengah, tambahkan tangan dari depan. Jim akhir, kembalikan ekornya. Begitu juga dengan ha. Ha awal, ha tengah, dan ha akhir. Kemudian kho awal, kho tengah, kho akhir. Nah, itu dia penulisan huruf jim, ha, dan kho. Kemudian kita masuk kelompok huruf yang ketiga. Sin, shin, sod, dot, ain, ghain, fa, qaf. Untuk huruf ini dijadikan dalam satu kelompok karena dia yang membedakan mereka hanya pada kepala.
Mereka masing-masing mempunyai ekor. Perhatikan bentuk perubahan huruf sin. Kita mulai dari sin. Sin awal, kepalanya, ekornya hilang. Sin tengah, beri tangan dari depan. Sin akhir, kembalikan ekornya. Untuk sin sama dengan shin. Kemudian huruf shod. Shod awal, hilangkan ekornya. Shod tengah, beri tangan dari depan. Shod akhir, kembalikan ekornya. Untuk dot sama penulisannya, tinggal menambahkan titik. Kemudian huruf ain. Ain awal, ekor dihilangkan. Untuk ain tengah, kepalanya kita rubah menjadi seperti segitiga terbalik atau lupis. Nah, kita tambahkan tangan di depan. Untuk ain akhir, kepalanya tetap seperti segitiga terbalik, ekornya dikembalikan. Untuk ghain juga sama, yang membedakannya hanya titik. Huruf fa. Fa awal, ekor hilang. Fa tengah, kepalanya dibulatkan, tambah tangan dari depan. Fa akhir, ekornya dikembalikan. Begitu juga dengan qaf, sama penulisannya dengan huruf fa. Kita masuk kelompok yang keempat. Kaf, lam, mim, dan ha. Kita mulai dari huruf kaf. Huruf kaf awal, ingat, hamzah kecil dihilangkan, tinggal kerabangnya. Kaf awal. Kaf tengah, tambahkan saja tangan dari depan, jadilah dia kaf tengah. Untuk kaf akhir, kembalikan bentuknya seperti ini, tapi beri tangan di depannya. Ini kaf. Kemudian lam. Lam awal, hilangkan yang seperti mata kail, beri dia tangan lurus. Lam tengah, tambahkan tangan dari depan. Lam akhir, kembalikan kailnya. Mim. Untuk mim, mim awal, hapus ekornya, berikan tangan. Mim tengah, beri tangan dari depan. Mim akhir, kembalikan ekornya. Ha. Ha awal, beri tangan. Ha tengah, beri tangan dari depan. Ha akhir, seperti bendera. Untuk yang terakhir, yang kelima, ada 5 huruf yang tidak ada di awal dan di tengah, yang ada hanya di akhir. Untuk alif tidak ada di awal. Kita cobakan. Ini alif. Kalau kita beri tangan ke belakang, berarti dia menjadi lam. Berarti alif di awal tidak ada. Begitu juga dengan alif di tengah. Salah. Berarti alif di tengah tidak ada. Tetapi kalau alif di akhir, nah, kita pernah menemukan alif yang seperti ini, malah sering. Maka alif adalah yang ada hanya di akhir. Begitu juga dengan dal. Dal tidak ada di awal, tidak ada di tengah, dan yang ada hanya di akhir. Ini dah. Dal sama, hanya memberi titik. Ro. Ro tidak ada di awal, tidak ada di tengah, dan hanya ada di akhir. Sama dengan zai. Waw juga begitu. Tidak ada di awal, tidak ada di tengah, hanya ada di akhir. Jadi ada 5 huruf yang penulisannya hanya ada di akhir, tetapi tidak ada di awal dan di tengah, yaitu alif, dal, dal, ro, zai, dan waw. Nun awal, sin tengah, ya akhir, kepalanya dimunculkan kembali. Na, si, ya. Yang kedua, fa'alu. Fa awal, hilang ekor,
Ain tengah, kepalanya berbentuk segitiga terbalik. Lam akhir, kembalikan ekor lam. Fa'alu. Yang ketiga, ada kata-kata alhamdu. Ingat, alif, dal, dal, ro, zai dan waw tidak ada penulisannya di awal dan di tengah, yang ada hanya di akhir. Berarti untuk alif ini kita buat dia berdiri sendiri. Untuk lam, karena ini berdiri sendiri maka lam ini menjadi lam awal. Untuk ha tengah. Untuk mim tengah. Dan untuk dal yang ada hanya dal akhir karena dia letaknya di akhir. Alhamdu. Yang terakhir ada kata-kata marhamah. Mim awal, ro, karena tidak ada ro tengah berarti yang ada ro akhir. Kita tuliskan ro akhir. Karena ini ro akhir maka hanya menjadi ha awal. Ha awal, mim tengah, dan ha akhir seperti bendera. Ha domir. Kita beri baris mar, ha, mah. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Ingat-ingat untuk mengulang pelajaranmu di rumah ya nak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.